Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Andri Rizko Yulianto sebagai dosen pengampu mata kuliah penganggaran perusahaan yang telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Perkenalkan, saya Tiara Kalisa dengan NIM 64231126 sebagai moderator yang akan membantu jalannya presentasi kali ini. Kami dari kelompok 6 akan menyampaikan hasil diskusi mengenai analisis kasus laporan budget kas perusahaan pada PT BCA Syariah. Saya tidak sendiri di sini, saya ditemani oleh rekan kelompok saya, yaitu Saya Biumaya dengan NIM 64231206. Saya Aulia Zahra dengan NIM 64231189. Saya Mirnawati dengan NIM 64231230. Saya Noveliana Diva Widostuti dengan NIM saya 64231095. Baiklah, langsung saja kita masuk pada materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Mirnawati. Padanya kami persilakan. Bab 1 Latar belakang. Di era globalisasi, kemampuan perusahaan untuk bertahan dalam persaingan sangat bergantung pada pengelolaan setiap aspek bisnis, termasuk arus kas. Anggaran kas menjadi alat penting bagi manajemen untuk mendukung pelaksanaan, perencanaan, pengawasan, dan pengendalian keuangan. Dengan anggaran kas yang tepat, perusahaan dapat menghindari defisit maupun surplus yang tidak produktif, sehingga produktivitas dan kelanjutan operasional dapat terjaga. Anggaran kas juga berfungsi sebagai pedoman kinerja untuk memastikan efisien dalam penggunaan dana. Penyusunan anggaran kas membantu perusahaan memproyeksikan kebutuhan dana di masa depan, termasuk defisit dan pemanfaatan surplus secara optimal. Sebagai bagian dari perencanaan keuangan, anggaran kas mencerminkan arus kas masuk dan keluar, serta dana yang tersisa pada akhir periode. Ini penting bagi manajemen dalam mengendalikan keuangan agar semua biaya dapat diawasi dan dilacak penggunaannya untuk mendukung tujuan perusahaan secara keseluruhan. Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia 2014, arus kas adalah aktiva yang tidak produktif, oleh karena itu harus dijaga supaya jumlah kas tidak terlalu besar, ataupun sebaliknya, jumlah uang kas yang kurang ataupun berlebihan berdampak negatif bagi perusahaan. Kekurangan kas dapat membawa akibat tidak terbayarnya kewajiban-kewajiban perusahaan seperti hutang gaji dan bunga bank, hutang dagang, dan bahan baku sebagainya. Jelas hal itu akan menurunkan produktivitas kinerja serta merugikan nama baik perusahaan. Sebaliknya, kas yang berlebihan akan memperkecil profitabilitas karena adanya dana-dana yang menganggur atau tidak terrealisasikan dengan baik. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui selisih antara anggaran kas dengan realisasi kas terhadap penyelenggaraan kegiatan operasional perusahaan dalam setiap periode anggaran. Lanjut. Rumusan masalah. 1. Bagaimana tingkat laporan arus kas PT Bank BCA Syariah dari tahun 2019 hingga 2022. Yang kedua, bagaimana kinerja keuangan PT Bank BCA Syariah yang dapat dinilai melalui rasio kas, return of equity, return on asset, dan return of investment selama periode tersebut. Lalu yang selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengevaluasi kinerja keuangan PT Bank BCA Syariah dari tahun 2019 hingga 2022. Yang kedua, untuk menganalisis rasio kas, return on equity, return on asset, dan return on investment sebagai indikator kinerja keuangan perusahaan. Lanjut. Lanjut, di sini ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat laporan arus kas dalam kinerja keuangan Bank BCA Syariah. Penelitian ini juga memberikan gambaran tentang kemampuan mengelola kas, modal sendiri, aset, dan investasi, serta
yang seperti perputaran dan perputaran total aset. Lanjut. Di sini ada ruang lingkup. Ruang lingkup penelitian ini mencakup analisis laporan arus kas untuk menilai kinerja keuangan pada Bank BCA Syariah dari tahun 2019 hingga 2022. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menggambarkan fenomena yang terjadi pada laporan mengevaluasi kemampuan perusahaan dalam mengelola kas, modal sendiri, total aset, dan investasi, serta mengidentifikasi potensi masalah yang perlu diperhatikan lebih lanjut seperti perputaran keuntungan dan perputaran total aset. Lanjut. Bab 2 studi kasus PT Bank BCA Syariah. PT Bank BCA Syariah berdiri dan mulai melaksanakan kegiatan usaha dengan prinsip-prinsip syariah setelah memperoleh izin operasi syariah dan Bank Indonesia pada tanggal 2 Maret 2009 dan resmi beroperasi pada tanggal 5 April 2010. Visi BCA Syariah adalah menjadi bank syariah andalan dan pilihan masyarakat. Misinya adalah mengembangkan SDM dan infrastruktur yang handal sebagai penyedia jasa keuangan syariah, membangun institusi keuangan syariah yang unggul di bidang penyelesaian pembayaran, penghimpunan dana, dan pembiayaan bagi nasabah bisnis dan perseorangan. BCA Syariah merancangkan untuk menjadi pelopor dalam industri perbankan syariah Indonesia sebagai bank yang unggul di bidang penyelesaian pembayaran, penghimpunan dana, dan pembiayaan bagi nasabah bisnis dan perseorangan. Lanjut. Selanjutnya ada analisis arus kas. Pertama, kas dan setara kas PT Bank BCA Syariah pada tahun 2019 sebesar 360,6 miliar rupiah, meningkat menjadi 502,9 miliar pada tahun 2020, dan naik lagi menjadi 1,157,2 miliar rupiah pada tahun 2021, namun mengalami penurunan menjadi 1,029,6 miliar rupiah pada tahun 2022. Dapat dikatakan bahwa kas dan setara kas terus mengalami peningkatan. Lalu yang keduanya ada arus kas bersih dari aktivitas operasional PT Bank BCA Syariah pada tahun 2019 sebesar 790,7 juta dan menurun untuk menjadi 6,6 juta pada tahun 2020. Naik lagi menjadi 286,0 juta rupiah pada tahun 2021. Dan kembali lagi meningkat menjadi 963,3 juta pada tahun 2022. Di sini saya akan menjelaskan analisis. Berdasarkan data rasio arus kas PT Bank BCA Syariah, faktor yang berhubungan dengan penurunan rasio arus kas operasi terhadap laba bersih antara lain penurunan arus kas operasi yang diikuti dengan penurunan laba bersih perusahaan. Rasio arus kas terhadap laba bersih menunjukkan berapa besar pengaruh pengiriman dan akuntansi aktual terhadap perhitungan laba bersih. Dan juga semakin tingginya rasio ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan perusahaan semakin baik, walaupun laba bersihnya rendah karena tingginya beban non-tunai. Rasio arus kas terhadap laba bersih secara konsisten meningkatkan signifikan setiap tahunnya. Rasio ini menunjukkan bahwa laba PT Bank BCA Syariah stabil meskipun mengalami penurunan di tahun 2019 karena turunnya nilai arus kas operasi dan laba bersih. Meskipun hal tersebut tidak perlu dikhawatirkan karena laba bersihnya kecil, digunakan sebagai biaya non moneter yang besar. Lalu ada tabel pertama yaitu rekapitulasi data pada analisis data. Kita lihat pada tahun 2019 itu CR itu sekitar 38,3%. Lalu untuk ROA-nya itu sebesar 1,2%, untuk ROE-nya itu 4,0%, BOPO-nya itu sekitar 87,6%, untuk VDR itu sekitar 91,0,
Untuk NPIF-nya itu sekitar 0,58. Dan selanjutnya ada 2020, yaitu ada 45,3%, ada 1,1%, ada 3,1%, ada 86,3%, lalu ada 81,3%, lalu ada 0,50%. Dan selanjutnya pada tahun 2021 itu ada 41,4%, ada 1,1%, ada 3,2%, ada 84,8%, ada 81,4%, ada 0,13%. Selanjutnya ada 2022 yaitu dengan 36,7% dan 1,3%, 4,1%, 81,6%, lalu ada 79,9% dan MPF-nya itu 0,42. Dalam analisis arus kas, ini merupakan alat yang dapat digunakan untuk mengetahui dari mananya sumber uang berasal dan kemana dana tersebut digunakan. Dengan menganalisis laporan arus kas, perusahaan dapat menyusun anggaran kas untuk mengantisipasi masalah seperti kekurangan kas, neraca, dan laporan laba rugi untuk tersedia untuk menyiapkan laporan arus kas. Rasio yang digunakan sebagai alat ukur. Di sini ada sekitar 5 rasio alat ukur, yaitu ada arus kas pengembalian, ada rasio profitabilitas, ada return on equity, lalu ada return on total asset, dan ada return on investment. Lalu saya akan menjelaskan laporan analisis data pada tabel 2. Di mana kita bisa lihat dari tahun ke tahun laba total asetnya semakin naik, yaitu pada tahun 2019 BCAS dapat mencatatkan posisi keuangan yang solid didukung oleh portofolio aset yang sehat serta posisi permodalan dan likuiditas yang terjaga. Sejak beroperasinya BCAS pada tahun 2010 hingga akhir tahun 2019, aset BCAS terus mengalami peningkatan. Rata-rata pertumbuhan aset BCAS 2010 sampai 2019 atau CAGR sebesar 29,0% berada di atas rata-rata pertumbuhan aset Bank Umum Syariah sebesar 18%. Ini ngestak anjir. Lalu pada analisis data tabel 3, laporan arus kas ini disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Untuk tujuan laporan arus kas dan setara kas mencakup kas, giro pada Bank Indonesia dan giro pada bank lain, penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain yang jatuh tempo dalam 3 bulan dari tanggal perolehan. Pada tahun 2019, BCAS memiliki posisi kas dan setara kas sebesar 360 miliar rupiah, meningkat menjadi 79,7 miliar rupiah atau 128,4% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sekian penyampaian materi dari kelompok kami. Dari diskusi tadi kesimpulannya adalah berdasarkan analisis laporan arus kas Bank BCA Syariah dari tahun 2019 hingga 2022 dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan perusahaan secara umum menunjukkan hasil yang baik dengan rasio kas, ROE, ROA, dan ROI yang dapat diandalkan, namun terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan seperti penurunan rasio arus kas operasi terhadap laba bersih yang menunjukkan bahwa perusahaan belum sepenuhnya mengoptimalkan laporan arus kas sebagai alat evaluasi kinerja keuangan. Meskipun arus kas perusahaan menunjukkan variasi peningkatan total utang tanpa diimbangi dengan peningkatan arus kas dari operasi menjadi perhatian tersendiri. Selanjutnya saran. Sarannya disarankan agar Bank BCA Syariah lebih mengoptimalkan
penggunaan laporan arus kas. Dalam nilai kinerja keuangan, manajemen perlu melakukan pelatihan dan sosialisasi mengenai pentingnya laporan arus kas dalam pengambilan keputusan keuangan, sehingga dapat memaksimalkan arus kas masa depan untuk menutupi kewajiban jangka pendek. Perusahaan harus memperhatikan pengelolaan utang dan arus kas dan dari operasi. Peningkatan total utang yang tak diimbangi dengan peningkatan arus kas dari operasi dapat menimbulkan risiko likuiditas. Harapannya dari diskusi ini bisa memberikan ilmu yang bermanfaat pada kita semua untuk kedepannya, dan mohon maaf apabila ada kesalahan, kata, dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.